Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video Pixel pelatihan Excel. Untuk fungsi kali ini akan saya bahas tentang fungsi sum product. Ya, secara teori atau secara definisi bahwa fungsi rumus sum product adalah salah satu fungsi dari Microsoft Excel yang digunakan dalam rumus Excel untuk mendapatkan jumlah dari hasil perkalian antara baris-baris yang bersesuaian pada beberapa array atau dalam beberapa blok dari sekumpulan data. Cara penulisan sintaksnya atau dalam penulisan rumusnya bahwa sum product sama dengan sum product buka kurung array 1, array 2, array 3 dan selanjutnya sampai sekitar ada 29 kriteria array yang bisa digunakan. Tapi biasanya kita tidak bisa menggunakan sampai sebanyak itu. Mungkin kita biasa menggunakan hanya 1, 2, atau paling banyak 3 atau 4 kriteria. Untuk penjelasan daripada penulisan rumus sum product, yaitu kalau array 1 adalah kumpulan data, ya. Jadi data itu biasa kita blok. Atau array pertama yang ingin kita kalikan dan kita jumlahkan. Nah, terhadap array kedua, yaitu opsional atau kumpulan data atau array lain yang ingin kita dapatkan total penjumlahannya setelah dikalikan dari array pertama. Artinya, data pertama array 1 dikalikan data kedua array 2 atau selanjutnya array 3 dan selanjutnya. Bagaimana penggunaan fungsi ini? Mari kita sama-sama kita coba dalam latihan berikut ini. Nah, di sini ada sekumpulan data yaitu mengenai penjualan. Ya. Di sini ada perusahaan, toko A, B, C, lalu di kolom kedua ada produk, ada harga, ada jumlah penjualan, jumlah kuantitinya, lalu ada penjualan, jumlah uang penjualannya. Nah, kalau secara total, manual kita akan mengalihkan ya, kali antara harga dikali jumlah, maka kita dapat total penjualan. Semuanya lalu kita jumlahkan seperti ini. Kita menggunakan fungsi sum. Tapi tanpa menggunakan fungsi seperti ini, kita bisa menggunakan fungsi sum product. Kita coba. Tulis sum product, kita pilih array 1 ya. Array 1 adalah di sini karena total penjualan adalah harga dikali jumlah barang yang dijual, maka kita blok array 1 di harga. Lalu tutup kurung, koma ya. Koma. Lalu kita pilih array 2. Array 2 adalah jumlah barang yang kita jual, kuantitinya. Tutup kurung. Ya, hasilnya sama. Ya. Begini cara penulisan rumus sum product dengan lebih mudah tanpa kita mengalihkan antara harga kali jumlah lalu penjualan, tapi kita bisa langsung mengetahui dengan satu rumus lebih cepat kerjaan kita. Atau dalam hal ini saya akan coba melakukan beberapa contoh lagi, yaitu kalau kita untuk mencari jumlah penjualan baju, hanya baju saja, jumlah secara kuantiti baju, lalu dalam penjualan, total penjualan untuk baju. Berarti satu kriteria baju produk. Kita coba. Kita menggunakan fungsi sum product. Nah, di sini karena kita hanya membutuhkan satu kriteria saja, jadi kita membutuhkan satu indikator kriteria, kita tambahkan buka kurungnya untuk memasukkan kriteria baju saja. Tapi bagaimana caranya untuk memasukin kriteria baju saja? Nah, kita blok dulu sumber data produk, ya. Ada di mana kriteria, lalu sama dengan, nah kita ambil kriteria yang ingin kita tampilkan nanti hasilnya itu baju, ya, kita tutup kurung,
Nah, lalu jumlah, baru kita koma. Nah, array 2-nya adalah jumlah daripada kuantitinya, lalu kita blok. Kita blok, tutup kurung, kita enter. Di sini ternyata kita tidak berjalan ya, tidak berjalan rumusnya, arti hasilnya 0. Sebenarnya hasilnya berapa? Nah, kalau kita lihat di sumber datanya, ya, seharusnya baju itu jumlah penjualannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Seharusnya jumlah penjualan baju adalah, kita coba jumlahkan berapa jumlah penjualan baju secara manual agar kita ketahui. 1, 2, 3, 4, 5. Seharusnya jumlah penjualan baju adalah 643. Artinya di sini ada rumus yang sedikit kita modifikasi. Karena di sini kita menggunakan koma. Ya. Kalau koma ini biasa lebih kepada teks. Ya. Teks yang harus kita munculkan. Maka tanda koma ini kita ganti dengan tanda bintang atau perkalian biasanya. Kita enter. Nah, muncul 643. Ya. Bagaimana dengan penjualan? Penjualan, total penjualan. Sama, kita coba. Kita bisa copy atau kita bisa buat langsung. Ya, kita buat sum product. Sum product. Sama seperti tadi, kita baju, maka kita buka kurung dulu. Kita masukkan dulu kriteria yang akan kita cari. Kita blok dulu sumber data baju. Lalu sama dengan kriterianya adalah baju. Tutup kurung, lalu ingat kita butuh tanda bintang untuk menampilkan hasil dari penjumlahan dari penjualan ini. Kita coba di sini, penjualan, tutup kurung, enter. Nah, 119.700. Nah, kalau kita coba tes apakah benar, ini karena sudah sama ya. Ini penjualan kuantiti, kita coba penjualan jumlah penjualan, uangnya sama. 119.700, 119.700. Masih ada beberapa trik lagi yang akan coba saya baru bagi. Nah, untuk trik berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan fungsi sum product untuk menemukan dari beberapa kriteria yang kita butuhkan. Di kolom sumber saya tambahkan informasi tentang tahun dan bulan. Nanti di sini dengan kondisi toko A, ini adalah kriteria yang akan kita jadikan patokan untuk kita cari berapa jumlah toko yang melakukan penjualan, lalu total produk penjualan dari kriteria di atas seperti toko A dan toko B tahun 2020 bulan Januari dan produk baju. Nah, bagaimana penggunaan fungsi kita praktekkan? Nah, kita coba dengan sum product. Lalu kita butuh kriteria array 1, ya. Kita ambil dulu kriteria toko A dan toko B, ya. Jadi kita ambil dulu, kita seperti tadi kita buka kurung dulu, ya, toko A dan toko B. Jadi kita ambil dulu kriteria tokonya dulu. Seperti tadi kita blok arraynya sama dengan toko A, lalu dan kita tutup kurung dulu. Ya. Nah, untuk toko A dan toko B artinya adalah penambahan dua toko, ya. Dua toko, toko A ditambah dengan toko B. Hasilnya bagaimana? Nah, kita gunakan fungsi plus. Lalu kriteria kedua adalah kriteria toko B. Maka kita blok lagi nama-nama toko tadi, lalu sama dengan, nah, kita ambil toko B, ya, kita ambil toko B, lalu tutup kurung. Nah, lalu tutup kurung lagi, kita coba dulu, enter, bagaimana hasilnya. Nah, di sini ada 9,
Artinya ada 9 toko A dan toko B. Apakah benar? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, artinya ada 9 toko A yang berhasil menjual baju. Nah, sekarang bagaimana dia melakukan di tahun 2020, bulan Januari, dan produknya yang dijual hanya baju. Nah, nanti kita tambah lagi informasi di rumus ini, ya. Nah, lalu kita koma dulu, baru kita masuk kriteria tahun, ya. Kriteria tahun sama, ya. Kriteria tahun kita blok tahunnya, lalu sama dengan kita ambil tahun 2020. Nah, kalau di sini bukan tanda plus yang kita gunakan, karena sini adalah kriteria tambahan, ya, artinya kriteria selain atau kriteria atau toko A dan toko B dilakukan di tahun 2020 seperti ada opsional lain, maka kita gunakan fungsi tanda bintang, ya, untuk kriteria tahun. Nah, sama kita ambil lagi kriteria bulan, maka kita blok bulan, ya, kita blok bulan, informasi bulan dari sumber sama dengan lalu bulan, ya, lalu kita gunakan lagi bintang. Nah, lalu kita ini berikutnya adalah baju, ya, baju produk, maka kita blok dulu sumber data array-nya produk sama dengan baju. Nah, baju, ya, kita enter. Bagaimana hasilnya? Nah, bagaimana hasilnya? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di fungsi rumusnya, apa sebenarnya yang menyebabkan tidak jalan rumus? Artinya setiap kriteria harus kita kasih tanda kurung dan tutup kurung buka, dan tanda kurung tutup. Nah, kita coba setiap kriteria harus kita kasih kurung tutup dan kurung buka. Oh, ya. Kurung tutup, setelah tanda bintang kita kasih kurung buka, lalu kurung tutup, kurung tutup, lalu kurung buka, lalu kurung tutup. Enter. Nah, artinya bahwa setiap kriteria harus kita kasih kurung tutup, kurung buka, dan kurung tutup, ya. Coba kita lihat apakah benar toko A toko B tahun 2020 bulan Januari produknya baju, ada 5 kali toko tersebut melakukan penjualan. Kita coba, kita lihat saja tahun 2020 Januari toko baju 1, ya, kita arsir 1, lalu toko B juga ada 2, kita arsir 2, lalu toko A juga kriterianya sama, ya, kita arsir lagi, lalu toko, maaf, ini bulan Februari, ya, karena yang kita butuhkan adalah bulan Januari, jadi kita tidak melakukan arsir karena tidak masuk dalam kriteria yang kita cari, maka ini 2, ya, 2 toko kedua, lalu toko A ini masuk Februari, ini toko A masuk Januari, 3. Nah, lalu di sini toko B lagi baju bulan Januari masuk kriteria yang kita cari, 4. Lalu toko A bulan Februari tidak termasuk kriteria, toko A bulan Februari tidak termasuk kriteria, toko B masuk, toko B Januari baju masuk kriteria, ya, kita arsir lagi. Nah, ya, hasilnya ini toko A tapi bulan Januari dia jual celana, berarti tidak masuk kriteria. Berarti ada 5 toko A, toko
toko A dan toko B yang melakukan penjualan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. Berarti ada 5 toko A dan B yang melakukan penjualan tahun 2020 bulan Januari dan produknya baju. Nah, sekarang bagaimana total penjualan untuk toko-toko tadi? Ya, bagaimana kita mencari total penjualan produk? Total penjualan jumlah kuantiti dulu ya. Ini kuantiti. Kuantiti total penjualan kuantiti produk. Kita tambahkan kuantiti. Ya, kita coba. Sebenarnya kita bisa langsung saja menggunakan fungsi ini ya. Fungsi di atas sudah ada, kita tinggal copy. Ya, copy. Kita blok, Ctrl C, lalu Ctrl V atau copy. Nah, kita tinggal tambahkan ya. Kita tinggal tambahkan array-nya. Nah, array-nya kita tambah di antara ini. Nah, di antara kurung tutup 2 ini, kurung tutup akhir. Nah, kita kasih koma. Nah, lalu kita masukkan array ketiga, artinya array ketiga adalah jumlah total penjualan kuantiti produk. Berarti jumlah ini. Nah, jumlah ini kita blok. Nah, tinggal kita enter. Nah, artinya jumlahnya 553 jumlah kuantiti produk yang dijual untuk 5 toko di atas. Coba kita hitung apakah benar. Untuk mengecek, kita total 1, 2, 3, 4, 5. Nah, artinya 583 sama. Nah, sekarang bagaimana dengan total penjualan? Ya, total penjualan dari 5 toko ini sama. Kita bisa menggunakan fungsi tadi, tinggal kita copy ya. Total penjualan ada 2 cara sebenarnya. Ada 2 cara. Cara pertama kita copy ini dulu ya, kita copy dari toko aja, dari toko kita copy, dari jumlah toko kita copy, lalu kita paste. Kita ganti jadi di antara 2 kurung tutup ini kita kasih koma, lalu penjualan. Ini cara pertama ya. Cara pertama langsung kita enter. Nah, atau dengan cara kedua ya. Cara kedua bisa kita buat di sebelah sini ya, dengan cara kedua. Cara kedua kita bisa copy juga tadi. Ya, kita copy tadi yang di toko tadi. Nah, cara kedua kita paste dulu. Nah, cara kedua kita masukkan kursor di antara 2 tutup kurung, kita kasih koma. Lalu, nah, array harga, karena penjualan ini adalah hasil dari harga dikali jumlah barang yang terjual. Maka kita masukkan array ketiganya adalah harga ya, lalu koma. Nah, kita masukkan array keempatnya adalah jumlah kuantiti yang berhasil dijual. Nah, kita coba enter. Nah, hasilnya sama 141, 100. Untuk mencari rata-rata harga per toko, ya, untuk mencari harga rata-rata per toko, kita tinggal copy rumus dari fungsi yang sudah ada ya, untuk lebih mempercepat. Sini kita copy, lalu kita paste. Nah, kita tinggal ambil, kita masukkan lagi ya, array-nya tadi, array 2 adalah harga. Jadi kita ambil dulu total harga ya, kita totalin dulu harga. Nah, setelah total, lalu kita bagi jumlah toko yang berhasil jual tadi. Nah, 264. Nah, bagaimana rata-rata penjualan? Rata penjualan juga sama, kita copy langsung saja dari sini. Ya, kita copy langsung dari sini, lalu kita paste. Nah, kita modifikasi atau kita ambil total penjualan dengan koma ya, total penjualan. Kita blok total penjualan, lalu kita bagi
jumlah toko. Jadi rata-rata penjualan per toko adalah 2820, 28228. Nah, kita bisa cek ya. Di sini udah ada tadi 583 ya, total toko 5, jumlah kuantitas 503. Kalau harga secara total kita tambahkan dulu, lalu kita bagi 5. Nah, hasilnya 264 sama 264. Lalu total penjualan ya, total penjualan kita totalnya 1 sama, lalu kita bagi 5 karena ada 5 toko, kita bagi 5. Nah, 28220 sama. Nah, di sini ada juga cara penulisan sintaknya ya untuk mempermudah. Nah, jadi ini dengan menggunakan banyak kriteria yang bisa gunakan semua sum produk ya. Ingat bahwa setiap kriteria harus ada buka kurung dan tutup kurung ya. Untuk kriteria yang berbeda bisa dengan tanda bintang ya. Kalau ini artinya tanda plus, artinya penambahan kriterianya sama tetapi ditambahkan. Artinya kalau tiap perusahaan ditambahkan 2 perusahaan. Nah, ini kriteria yang berbeda dengan opsional atau kolom yang berbeda. Demikian, semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam penggunaan fungsi sum product agar dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya agar bisa banyak berbagi tentang pengetahuan lainnya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pelatihan Excel bagi pemula. Semoga video ini dapat membantu Anda bagi para pemula yang menggunakan Microsoft Excel. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Beri komentar, kritik, dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.